Joko Widodo saat bertemu pimpinan media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Senin malam mengklaim sikap cawe-cawe atau ikut campur dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan capres-cawapres. Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan cawe-cawenya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan capres atau cawapres. Cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini yang dimaksud Presiden Jokowi adalah semua calon presiden itu jangan memberikan kesan bahwa seakan-akan setelah dia jadi nanti akan merubah pemerintah yang sekarang itu begitu buruk dan harus dirubah. Sehingga seakan-akan apa yang berjalan saat ini harus dihentikan dan harus diganti dengan cita-cita atau visi atau keinginan dia. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cawe-cawe, kalimat ini sekarang belakangan menjadi ramai diperbincangkan. Cawe-cawe itu adalah bahasa Jawa yang artinya ikut serta, berkontribusi. Itu namanya cawe-cawe. Itu makna sederhana seperti itu. Nah, ini menjadi ramai ketika Presiden Jokowi mengatakan dalam Pilpres besok ini dia memang harus cawe-cawe. Pernyataan Presiden ini disampaikan di hadapan para pimpinan pers atau pimpinan media massa di Istana kemarin. Nah, cawe-cawe ini memang bisa bagi yang orang tertentu mungkin akan berkonotasi positif, tapi memang bisa saja negatif. Ini kalimat cawe-cawe atau ikut campur lah ya, bahasanya lebih tepat lagi ikut campur itu kan dulu pernah di framing negatif oleh kelompoknya Nasdem, Anies itu kan seakan-akan pada waktu Yusuf Kala juga pada waktu itu kan nyerang Jokowi jangan ikut campur Pilpres. Nah, sekarang Jokowi menjawabnya, meresponnya dengan cawe-cawe. Nah, ini mulai kemarin menjadi viral kata cawe-cawe ini. Tapi coba kita sebelum melanjutkan ini, menganalisa ini, paling tidak kita mencobalah membaca. Ini ada penjelasan ya dari setelah Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe ini dari pihak istana melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden B. Mahmudin mengatakan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini yang dimaksud Presiden Jokowi adalah Presiden ingin memastikan Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 ini dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Ini menurut keterangan B. Kemudian B menuturkan Jokowi berkepentingan mengawal agar pemilu 2024 berjalan dengan baik dan aman tanpa harus meninggalkan polarisasi, tanpa harus meninggalkan konflik sosial di masyarakat. Itu kedua. Tak hanya itu, Jokowi juga menaruh harapan agar kepala negara selanjutnya di presiden yang terpilih nanti itu bisa mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi dan transisi energi bersih. Terakhir, kemudian Presiden juga berharap seluruh peserta pemilu bisa berkompetisi secara bebas dan fair. Ada juga tambahan, Presiden juga ingin menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam Pilpres nanti. Saya sendiri terus terang, memang selama ini saya melihat cawe-cawe yang dilakukan Jokowi masih dalam batas-batas seperti itu menurut saya. Yaitu tadi untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, dan kemudian kelihatannya Jokowi memang berkepentingan agar pemimpin yang akan datang itu adalah orang yang akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan. Tadi ada 3 tadi. IKN, karena IKN itu biayanya mahal sekali. Jadi kalau sampai itu terus tidak dilanjutkan dan mangkrak, itu kan uang rakyat hilang di sana luar biasa itu. Terus hilirisasi dan transisi energi bersih. Ini lagi-lagi bagi orang yang mungkin
sementara ini beroposisi dengan Jokowi, memang bisa saja memaknai cawe-cawe ini dengan makna negatif ya. Tapi lagi-lagi bahwa cawe-cawe itu tinggal siapa yang memandang. Bisa negatif, bisa positif. Maka dari itu menurut saya dalam konteks Pilpres Indonesia ini alangkah baiknya semua calon presiden itu jangan memberikan kesan bahwa seakan-akan setelah dia jadi nanti akan merubah. Ini terus terang saya yang selama ini agak menyayangkan Anies ya. Memang dengan jargon perubahan itu kesannya itu dia terus mengkritik habis-habisan pemerintah ini, dan kelihatannya hadirnya dia itu untuk mengoreksi, untuk merubah. Oke, itu mungkin tidak salah dalam konteks demokrasi dia menawarkan, tapi kesan yang kita tangkap itu kesannya adalah membabi buta, menyalahkan, terus akan menghentikan itu dan merubah. Mungkin untuk dalam konteks jualan dalam pemilu, cari dukungan demi kepentingan elektoral mungkin oke. Tapi ini dalam konteks keberlangsungan pembangunan bangsa tidak baik. Sehingga menurut saya fokus saja para kontestan itu untuk menampilkan, untuk memaparkan apa yang akan dilakukan ketika nanti jadi presiden di masa-masa yang akan datang setelah Presiden Jokowi ini selesai. Jadi saya sendiri terus terang lebih sepakat bahwa memang presiden tidak bisa membiarkan begitu saja. Seakan-akan tidak ikut, tidak peduli, tidak care dengan pelaksanaan pemilu. Itu juga nggak baik. Kita perumpamakan dengan keluarga. Dalam konteks tertentu, itu orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua yang ingin anak-anaknya nanti ke depan itu hidup dengan baik. Biasanya orang tua itu akan cawe-cawe ketika anaknya memilih pekerjaan, ketika anak itu memilih pasangan hidup, itu biasanya ikut cawe-cawe. Karena apa? Kadang pertimbangan orang tua itu lebih baik. Lah, kalau ketika Presiden Jokowi itu memposisikan diri sebagai kepala negara, layaknya orang tua, menginginkan semua warga bangsa ini dalam kondisi baik, meskipun dia sudah tidak memimpin terus masih baik, menurut saya tidak ada masalah ketika cawe-cawe itu dilakukan. Maka yang terpenting adalah sekarang kita ingin betul-betul bahwa memang Presiden Jokowi nanti memposisikan diri sebagai orang tua yang menginginkan anak-anaknya itu ke depan lebih baik. Nah, cawe-cawenya itu dalam batas-batas itu. Tentu kita tidak ingin juga kalau Jokowi terus cawe-cawenya itu dalam konteks sampai seakan-akan mendukung, memperlancar satu calon tapi tidak memberikan ruang yang sama untuk calon yang lain. Bahkan memberikan hambatan-hambatan agar calon yang lain itu tidak bisa maju. Bahasa kasarnya menjegal, itu juga nggak baik. Tapi intinya saya ingin menandaskan di sini bahwa cawe-cawe itu diperlukan mestinya. Kepala negara yang bertanggung jawab, kepala negara yang menginginkan bangsanya, negaranya tetap dalam kondisi baik, pembangunan strategis yang dilakukan tetap berkelanjutan, memang harus cawe-cawe. Satu sisi itu. Jadi intinya cawe-cawe ini positif, tapi dengan catatan Jokowi juga bisa membatasi di mana cawe-cawe ini dilakukan. Dan tadi ketika kita mendengar penjelasan dari B. Mahmudin tadi, saya pikir kalau seperti itu clear bahwa cawe-cawe itu memang diperlukan. Di sisi lain, tadi sudah saya singgung, calon-calon presiden juga jangan latah menjual bahan untuk kampanye seakan-akan pemerintah yang sekarang itu begitu buruk dan harus dirubah. Sehingga seakan-akan apa yang berjalan saat ini harus dihentikan dan harus diganti dengan cita-cita atau visi atau keinginan dia. Itu juga nggak baik karena harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Kalau zaman Orde Baru itu kan dulu ada repelita itu kan. Jadi pembangunan itu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek itu kan harus dilakukan. Tidak bisa yang jangka panjang itu terus dirubah begitu saja. Jadi harapan saya, Anies yang selama ini menggelorakan, menjual kampanye perubahan itu juga agak menahan diri. Jangan terlalu seakan-akan menyalahkan apa yang sudah terjadi hari ini. Kita kembali ke hasil survei. Kepuasan masyarakat
terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini itu sangat tinggi, 82%. Ini artinya apa? Yang dilakukan Jokowi itu ya tentu tidak sempurna, tapi sudah memenuhi keinginan masyarakat, sudah memenuhi harapan masyarakat, sehingga masyarakat puas. Nah ini harusnya berpikirnya melanjutkan, bukan mengganti, merubah, yang menyempurnakan lah bahasanya itu. Jadi saya pikir ini catatan yang perlu saya sampaikan, sehingga ke depan Pilpres ini tetap menghasilkan pemimpin yang melanjutkan apa-apa yang sudah baik di masa-masa pemerintahan sebelumnya. Dan yang terpenting lagi, di dalam sini juga dikatakan tadi presiden ingin memastikan agar pemilihan presiden itu berjalan aman, tidak menimbulkan polarisasi, tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat pasca Pilpres atau pasca pemilihan umum nanti. Ini penting. Ini juga lagi-lagi tolong yang biasa menggunakan politik identitas yang memisahkan kelompok A, kelompok B itu berdasarkan identitas tertentu, entah itu berdasarkan agama, berdasarkan ras, itu tolong jangan biasakan itu jangan dipakai, karena itu apa? Itu akan membuat pecah belah masyarakat, akan membuat masyarakat saling membenci. Sesuatu yang sudah berjalan dulu, yang sudah berlalu di Jakarta, pemilu 2019, tolong jangan dipelihara itu. Ini juga penting. Jadi saya minta siapapun yang nanti akhirnya betul-betul menjadi kontestan pemilu, baik itu Anies, baik itu Prabowo, baik itu Ganjar, tolong hindarkan betul yang namanya politik identitas. Seruan ini juga kemarin sudah disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah, karena itu politik identitas itu akan membawa dampak yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.